Kisah Imam Bukhari diuji oleh 10 ulama, ahli hadis. Siapa yang tak kenal Imam Bukhari? Seorang ulama perawi hadis yang sangat masyhur. Berjubelnya hadis yang beliau riwayatkan membuat ia terkenal dan menjadi salah seorang perawi terpercaya. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan 13 Syawal 194 Hijriah atau tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi. Wafat di Harteng, 1 Syawal 256 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 September tahun 870 Masehi. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis, sejak dulu hingga sekarang. Ini adalah salah satu bukti bahwa Islam untuk seluruh umat, bukan hanya untuk orang Arab. Beliau bukan orang Arab, tapi Allah mengangkatnya sebagai imam hadits nomor 1 di dunia, yang menghafal hadis sahih dengan semua perawinya di luar kepala, melampaui seluruh ulama Arab dan sekitarnya, bahkan seluruh dunia. Bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardisbah yang lahir pada tahun 194 Hijriah. Pengarang kitab Sahih Bukhari, kitab hadis paling sahih, kitab nomor 1 setelah Al-Quran. Sejak berumur 10 tahun, Bukhari kecil telah menekuni ilmu hadis. Dimulai dari kota kelahiran, beliau menerima hadis dari ulama-ulama di kota tersebut. Menginjak usia 16 tahun, beliau telah hafal kitab Syaikh Ibnu Al-Mubarak dan kitab Syaikh Waqi bin Jarrah. Setelah itu, bersama ibu kandung dan saudaranya, Ahmad, beliau berangkat ke kota Makkah untuk menunaikan rukun Islam kelima yaitu ibadah haji. Selesai melaksanakan rukun Islam yang terakhir ini, ibu dan saudaranya kembali ke kampung halaman, sementara ia sendiri menetap di Makkah. Di kota kelahiran Nabi Muhammad inilah, beliau melanjutkan menekuni ilmu hadis. Beliau berkata, bahwa dirinya telah mengambil hadis dari 1080 guru atau syaikh yang kesemuanya ulama Ahlus Sunnah. Imam Bukhari merupakan seorang ulama, ahli ibadah dan terkenal dengan hafalannya yang kuat. Dikisahkan, 10 ulama kota Baghdad bersepakat untuk menguji hafalan beliau. Al-Kisah, ulama-ulama ahli hadis kota Baghdad mendengar kabar Imam Bukhari akan mengunjungi kota tersebut. Mereka bermaksud untuk menguji kepiawaian beliau di bidang ilmu hadis. Konspirasi pun dibuat, menyusun strategi untuk rencana dimaksud. Di antaranya, mencampur baurkan antara satu hadis dengan yang lain dan mencampur aduk matan satu hadis dengan hadis yang lain pula. Hal ini dimaksudkan supaya Imam Bukhari menjadi kelimpungan dan bingung. Rencana uji coba hafalan terhadap Imam Bukhari dilakukan oleh 10 ahli hadis yang masing-masing akan mengajukan 10 hadis yang telah sengaja didaur ulang dengan pencampuran seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, jumlah keseluruhan ada 100 hadis yang telah direkayasa dan akan disodorkan kepada Imam Bukhari. Namun perlu dicatat, tujuan ulama-ulama ahli hadis kota Baghdad ini tidak hendak memalsukan hadis, namun semata hanya sebagai materi ujian untuk membuktikan apakah hafalan Imam Bukhari sesuai dengan nama besarnya. Imam Bukhari sendiri sama sekali tidak menduga akan hal ini, karena kedatangannya ke Baghdad dalam rangka menghadiri suatu majelis dan beliau akan menyampaikan beberapa materi terkait ilmu hadis. Majelis ini selain dihadiri oleh ulama-ulama Baghdad juga dihadiri ulama-ulama dari luar kota. Sementara itu, 10 ulama yang telah mematangkan rencana untuk menguji beliau telah hadir. Satu persatu mereka mulai mengajukan hadis-hadis yang telah bercampur aduk. Ulama pertama memulai mengajukan satu hadis kepada Imam Bukhari. Beliau menjawab tidak tahu. Kemudian ulama tersebut mengajukan hadis yang kedua. Beliau pun menjawab tidak tahu. Begitulah seterusnya, sampai hadis yang ke-10 ketika disampaikan beliau selalu menjawab tidak tahu. Mendengar jawaban beliau,
para tetamu majlis yang kesemuanya ulama-ulama hadis saling berpandangan. Sebagian mengakui kalau Imam Bukhari benar-benar seorang ulama yang mumpuni dalam bidang hadis. Sementara sebagian yang lain meragukan bahkan menyepelekan. Setelah itu, ulama kedua maju dan menanyakan hadis yang telah sengaja dibalik-balik. Namun, jawaban yang sama diucapkan beliau, "Saya tidak tahu." Setelah hadis kedua ditanyakan, jawabannya sama. Begitu pula dengan hadis yang ketiga dan seterusnya. Setelah ditanyakan, beliau menjawab, "Saya tidak tahu." Seiring waktu, 10 orang ulama ahli hadis kota Baghdad yang masing-masing mengajukan 10 hadis selesai menanyakan kepada Imam Bukhari. Beliau menoleh kepada penanya pertama dan berkata, "Seharusnya hadis Anda yang pertama adalah begini, yang kedua seperti ini dan seterusnya sampai hadis yang ke-10 diselesaikan dengan sangat sempurna oleh beliau." Matan dan sanad hadis yang telah dibolak-balik dan dicampur aduk dengan yang lain disusun ulang oleh beliau. Semua hadis yang ditanyakan 10 ulama tersebut, seluruhnya sempurna sebagaimana seharusnya. Akhirnya, semua yang hadir mengakui ketajaman hafalan dan kuatnya daya ingat beliau. Wajar kalau kemudian Nu'man bin Hamad al-Khuzai berkata, "Imam Bukhari adalah ulama yang faqih dari umat ini." Sementara Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali mengungkapkan, di Khurazan, belum pernah ada seorang ibu yang melahirkan anak seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Sedangkan Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah berkata, di bawah langit ini tidak ada seorang pun yang lebih alim tentang hadis dibanding Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Inilah sosok Imam Bukhari, seorang ulama ahli hadis yang tiada duanya. Cemerlang akalnya, kuat ingatannya dan ahli ibadah. Perpaduan yang begitu sempurna dan lengkap sebagai pribadi yang berilmu, beramal dan berakhlakul karimah. Semoga teladan beliau menjadi inspirasi bagi umat Islam seluruhnya. Amin. Wallahu alam bishawab.